Kali ini kami dari GJ Club akan mempresentasikan tentang breaststroke multifungsi. Tujuan dari pembuatan video ini adalah sebagai salah satu syarat atau bukti keikutsertaan kami dalam perlombaan Intention. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para juri dan juga para panitia karena telah menyelenggarakan acara ini, dan juga kami sebenarnya tidak menyangka bahwa kami berhasil menjadi salah satu finalis dalam kompetisi. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita lihat presentasi tentang breaststroke multifungsi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang today's agenda atau hal-hal apa saja yang akan kami bahas dalam video ini. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang tim kami, di mana kami akan menjelaskan tentang para anggota dan juga latar belakang kami. Yang kedua adalah tentang identifikasi masalah, di mana kami akan memaparkan beberapa masalah yang kami temui dalam lingkungan dunia kerja, khususnya dalam bidang industri manufaktur. Yang ketiga, kami juga akan menjelaskan tentang solusinya. Jadi kami tidak hanya menjelaskan tentang masalah, tapi kami juga memberikan ide atau solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang our innovation atau produk kami sebagai implementasi dari solusi yang kami tawarkan. Nah, ini adalah our team atau member dari GJ Club. Yang pertama adalah Alexander Jason sebagai ketua, yang kedua adalah Malvin Taruna, dan yang ketiga adalah saya sendiri, Feni Oktaviani. Kemudian kami berasal dari Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, tepatnya jurusan atau program studi teknik industri. Selain itu, kami bertiga juga merupakan asisten laboratorium dalam Laboratorium Teknik Industri di Unika Atmajaya. Saya dan Alexander Jason merupakan asisten dari Laboratorium Sistem Produksi, sementara Malvin Taruna merupakan asisten dari Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi. Kemudian hal yang pertama atau hal selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Berdasarkan tinjauan yang telah kami lakukan, kami menemukan 3 masalah utama yang hingga saat ini masih cukup sering terjadi dalam lingkungan dunia kerja. Yang pertama adalah COVID-19. Seperti yang kita ketahui, saat ini virus COVID-19 masih menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh seluruh dunia. Dengan kehadiran virus ini, tentu membuat aktivitas manusia menjadi terbatas atau menjadi terhambat karena manusia harus menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker ketika bepergian, melakukan cuci tangan secara rutin, dan juga social distancing atau penjagaan jarak antar satu manusia dengan manusia lainnya. Yang kedua adalah tentang accident atau exposure, di mana seperti yang kita ketahui bahwa angka kecelakaan kerja di Indonesia sendiri masih cukup tinggi, dan 95% penyebab dari kecelakaan tersebut disebabkan oleh kelalaian manusia, dan 3%-nya disebabkan oleh lingkungan atau kondisi tempat kerja. Kemudian yang ketiga adalah tentang rendahnya produktivitas, dan kami meninjau bahwa penyebab dari produktivitas yang rendah ini disebabkan oleh kurangnya motivasi dari pekerja itu sendiri, serta kurangnya kemampuan atau ability, bahkan kapasitas pekerja tersebut untuk melakukan pekerjaannya. Dan ini adalah beberapa solusi yang kami tawarkan yang pertama dibunyikan atau dapat berbunyi ketika bracelet tersebut berdekatan dengan bracelet lainnya. Dengan kata lain, ketika pengguna bracelet berdekat dengan pengguna lainnya, maka alarm dari bracelet tersebut akan berbunyi dan akan menampilkan kalimat atau kalimat peringatan, itu jaga jarak sampai kondisi pengguna bracelet tersebut menjauh dengan pengguna bracelet yang lainnya. Dan selain itu juga dilihat dari sisi ergonomiknya, kita mengetahui bahwa ergonomi berkaitan erat dengan antropometri. Maka dari itu kita mendesain dimensi dari bracelet multifungsi kami ini berdasarkan dimensi antropometri, sehingga para pengguna dapat menggunakan bracelet multifungsi dengan nyaman. Dan dilihat dari sisi work safety management ya, sesuai dengan tadi ada masalah tentang accident atau exposure, kita dapat melihat bahwa dari bracelet ini di bagian tampilannya atau di bagian displaynya ada informasi mengenai konsumsi energi, detak jantung, dan juga jumlah langkah kaki yang telah kita tempuh. Maka dari itu kita bisa melihat apakah seorang pekerja masih layak untuk bekerja
atau pekerja tersebut sudah harus beristirahat. Lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa inovasi kami. Yang ada dua. Yang pertama, terdapat botol hand sanitizer di bawah bracelet tersebut, dan juga ada tampilan LED atau LCD di bagian atas dari bracelet, di mana tampilan tersebut memiliki data-data tentang heart rate kita, jumlah langkah kaki yang telah kita tempuh, dan juga konsumsi energi. Dan selain itu, ada juga kalimat peringatan untuk jaga jarak dan juga alarm untuk berbunyi ketika di bracelet berdekatan dengan bracelet lainnya. Dan di bagian bawah botol tersebut ada tombol merah, di mana ketika pengguna menekan tombol tersebut, pengguna dapat mencuci tangannya sehingga pengguna tidak perlu ke kamar kecil atau ke tempat pencucian tangan untuk menjaga kehigienisan tangan mereka. Mereka hanya perlu menekan tombol tersebut sehingga mereka dapat mencuci tangan mereka lebih efisien. Lanjut lagi, Son. Dan ini adalah beberapa kelebihan dan juga kelemahan dari bracelet multifungsi kami. Pertama, seperti yang telah tadi saya bilang, kelebihan dari bracelet multifungsi kami ini memiliki sensor untuk physical distancing, di mana sensor ini akan mendeteksi dan dia akan berbunyi ketika berdekatan dengan bracelet multifungsi lainnya. Yang kedua, ada botol hand sanitizer yang dapat mengeluarkan cairan hand sanitizer agar kita dapat mencuci tangan kita. Dan ketiga, yaitu ergonomic design, di mana secara desain dari bracelet multifungsi dirancang berdasarkan antropometri sehingga para pengguna dapat menggunakannya dengan nyaman. Dan yang dilihat dari sisi kekurangannya, pasti setiap produk ada kekurangannya, dan kita mengakui ada dua kekurangan. Yang pertama ialah bracelet ini hanya bisa mendeteksi orang atau pengguna yang menggunakan bracelet juga, sehingga bagi orang-orang atau bagi para pekerja dalam suatu tempat yang tidak menggunakan bracelet tidak dapat dideteksi. Dan yang kedua yaitu jumlah atau volume dari hand sanitizer tersebut terbatas, hanya beberapa kali penggunaan saja. Silakan untuk dilanjutkan oleh Jason. Oke, baik. Jadi berikutnya ini adalah berbicara mengenai marketing plan. Jadi setelah menciptakan produk ini, tentu produk ini harus dipasarkan kepada customer yang membutuhkan produk ini. Dan di mana produk kami, yaitu adalah bracelet multifungsi, akan dipasarkan ke dua target pasar yang berbeda, yaitu adalah publik yang mencakup masyarakat itu sendiri dan juga komunitasnya, dan juga perusahaan. Nah, karena kami memiliki dua target pasar yang berbeda, maka metode pemasaran yang kami berikan juga berbeda. Untuk yang publik, kami menggunakan metode pemasaran public relation. Jadi di public relation ini, kami memanfaatkan media komunikasi seperti sosial media yang mencakup Instagram, Facebook, Twitter, dan juga sosial media lainnya, serta platform e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee. Dan penggunaan media komunikasi ini tentu dapat menarik minat pembeli, karena dengan adanya teknologi yang telah berkembang pesat dan melihat bahwa masyarakat juga sudah banyak sekali yang mengadopsi teknologi tersebut, telah meyakinkan kami untuk menggunakan dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual produk kami melalui platform media sosial dan juga e-commerce. Nah, kemudian untuk target pasar yang kedua, yaitu adalah pihak perusahaan, yaitu kami menggunakan metode pemasaran personal selling. Mengapa kami memilih metode pemasaran personal selling untuk perusahaan? Karena dengan menggunakan metode ini, kami bisa menjelaskan produk kami secara lebih, dan kami bisa mendeskripsikan terkait dengan kelebihan dari produk kami dan juga manfaat yang bisa diberikan dari produk kami kepada perusahaan, dan khususnya perusahaan yang bergerak di industri manufaktur, karena produk kami ini sangat berpengaruh dalam penerapan K3 dan juga physical distancing dalam kondisi pandemi ini di industri manufaktur. Nah, berikutnya masih dalam bagian marketing plan. Jadi di sini ada 3 hal juga yang akan dibahas. Yang pertama itu adalah services. Jadi
kami selaku yang membuat produk breast multifungsi juga harus menjamin bahwa kualitas layanan yang kami akan berikan kepada customer kami itu juga baik. Karena dengan layanan yang baik tentu dapat menarik minat pembeli untuk membeli produk kami ini. Kemudian ada juga promotion. Jadi ini juga salah satu bagian dari marketing plan kami, dan tujuannya adalah tentu untuk memperkenalkan produk kami kepada konsumen kami, sehingga konsumen kami itu bisa mengetahui produk kami itu lebih dalam terkait dengan apa itu breast multifungsi, fungsinya apa, dan manfaatnya apa saja, dan hal-hal yang mungkin dibutuhkan informasinya oleh konsumen itu, sehingga konsumen dapat mengetahui produk kami dan membeli produk kami. Dan yang terakhir adalah feedback. Jadi dari feedback ini kami bisa mendapatkan tanggapan respon balik dari konsumen terhadap produk yang telah kami buat, sehingga kekurangan yang masih ada atau terlihat dari produk kami ini dapat kami minimalisir, dapat kami hilangkan, dan serta kami improve sehingga dapat memberikan produk yang lebih baik lagi kepada customer kami. Baik, demikian presentasi kami mengenai produk kami, yaitu breast multifungsi. Jadi kami selaku tim GG Club dari Unika Atmajaya ingin mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila mana dari struktur kata kami tidak ada yang salah. Dan demikian presentasi kami. Sampai jumpa di lain waktu.